Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran dari angkatan 2025C akan memaparkan tentang materi lesson study. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nawaf Najwa dari NIM akhir 314. Perkenalkan, nama saya Gadis Kanika Yuni dari NIM akhir 114. Saya Fernita Amelia Putri Surya dengan NIM akhir 110. Saya Eka Zulfia Rosita dengan NIM akhir 145. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah konsep penting dalam dunia pendidikan, yaitu lesson study. Jadi lesson study itu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kolaborasi, refleksi, dan pengembangan profesionalisme guru secara berkelanjutan. Melalui video ini saya akan menjelaskan dari tahapan pelaksanaan, yaitu ada plan, do, dan see, hingga manfaat dalam proses pembelajaran. Tahap plan dalam lesson study adalah proses perencanaan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh para guru. Pada tahap ini, guru-guru berdiskusi untuk menyusun RPP, menentukan tujuan pembelajaran, strategi, metode, serta media yang akan digunakan. Dan mereka juga memprediksi respon siswa dan menyiapkan alat observasi. Salah satu guru ditunjuk sebagai guru model yang akan mengajar di tahap berikutnya. Tahap plan menjadi dasar penting untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, terarah, dan berfokus pada proses belajar siswa. Pembelajaran atau RPP untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 SMA dengan materi teks deskripsi. RPP ini disusun dalam format satu lembar berdasarkan kurikulum 2013 SSI. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah agar peserta didik mampu untuk menjelaskan pengertian, struktur, dan ciri kebahasaan teks deskripsi, mengidentifikasi bagian-bagian dalam teks deskripsi dengan benar, menulis teks deskripsi tentang objek, tempat, atau seseorang
Selanjutnya yaitu tahap do. Tahap do adalah pelaksanaan pembelajaran oleh guru model di kelas sesuai rencana yang telah disusun bersama pada tahap lem. Sementara itu, guru-guru lain berperan sebagai pengamat yang mencermati proses belajar siswa, bukan hanya kinerja guru. Fokus observasi adalah bagaimana siswa memahami materi, merespon pertanyaan, dan terlibat dalam aktivitas pembelajaran. Dan data yang dikumpulkan di tahap ini akan menjadi bahan refleksi bersama pada tahap berikutnya. Tempat favoritnya adalah pantai. Wah, kenapa itu pantai? Karena suasananya tenang dan banyak angin sepoi-sepoi. Nah, tadi kamu sudah mendeskripsikan pantai dengan kalimat yang membuat kita bisa merasakan suasananya. Itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang teks deskripsi. Teks yang menggambarkan suatu objek atau suasana secara rinci agar membaca seolah-olah melihat atau merasakan sendiri. Dalam ruangan bagian atas ini, kalian bisa baca semuanya dalam hati ya. Sekarang siapa yang bisa menunjukkan apa yang bisa dideskripsikan di teks tersebut? Saya Bu. Ya, silakan. Tentang taman sekolah. Betul. Sekarang bagian mana yang menjelaskan deskripsi atau penjelasan objeknya? Yang di awal. Waktu penulis menjelaskan bahwa taman itu ada di depan sekolah. Luar biasa. Kalian bisa paham ya fitur awal teks deskripsi. Ini ada dua. Yang pertama identifikasi dan deskripsi bagian. Identifikasi pengenalan objek, sedangkan deskripsi bagian menjelaskan detailnya seperti warnanya seperti apa, bentuknya, dan suasananya bagaimana. Sekarang ingin kalian duduk dalam kelompok. Pilih satu objek di sekitar sekolah, misalnya taman, ruang kelas, atau lapangan. Nanti diamati baik-baik, lalu buat teks deskripsinya dalam waktu 10 menit. Selama pelaksanaan, penting untuk menjaga agar suasana pembelajaran berlangsung secara alami. Hal ini memungkinkan pengamat memperoleh data yang otentik tentang bagaimana siswa mengalami pembelajaran tersebut. Dengan demikian, tahap do bukan hanya sekedar pelaksanaan rencana, tetapi juga menjadi wadah untuk mengamati secara mendalam praktik pembelajaran di kelas. Hasil observasi yang diperoleh akan menjadi pijakan penting dalam proses refleksi di tahap C, guna memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan. Baik, waktunya sudah habis. Sekarang siapa yang ingin menjelaskan hasil diskusinya? Kelompok kami, Bu. Silakan. Kelompok kami menjelaskan tentang lapangan. Wah, bagus sekali. Bahasa kalian sudah menggambarkan suasana lapangan dengan jelas. Kalian menggunakan kata sifat dan detail yang tepat. Dari kegiatan hari ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan objek atau nama secara rinci supaya pembacanya itu bisa membayangkannya, Bu. Benar sekali. Kalian sudah memahami konsepnya dengan baik ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Sebagai tugas di rumah, kalian bisa tulis teks deskripsi tentang tempat favorit kalian di rumah. Buat pembaca bisa merasakan suasana tempat itu hanya dari kata-kata kalian ya. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Kalian hebat dan aktif sekali. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir adalah tahap C. Tahap C adalah tahap refleksi setelah pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap ini, guru, model, dan para pengamat berdiskusi untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah berlangsung. Mereka membahas respon dan aktivitas siswa, keefektifan metode yang digunakan, serta hal-hal yang perlu diperbaiki. Diskusi dilakukan secara terbuka dan objektif. Berdasarkan data hasil observasi yang dikumpulkan selama pembelajaran, pengamatan difokuskan pada perilaku belajar siswa seperti tingkat keterlibatan, cara siswa memahami materi, serta interaksi mereka dengan guru dan teman sebaya. Hal ini penting agar refleksi yang dilakukan benar-benar berfokus pada proses pembelajaran, bukan pada pribadi guru.
Tujuannya bukan menilai guru, tapi memperbaiki praktik pembelajaran secara bersama-sama agar lebih bertambah pada siswa. Melalui refleksi ini, guru bisa mendapatkan masukan yang membangun ide-ide baru untuk meningkatkan pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Dengan demikian, tahap C menjadi momen penting untuk belajar bersama, saling mendukung dan mengembangkan profesionalisme guru secara berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan mencoba memperbaiki model pembelajaran untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik rekan-rekan sekalian, demikian rangkaian kegiatan refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga hasil refleksi ini dapat menjadi bahan untuk terus meningkatkan mutu pembelajaran yang kita selenggarakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari kegiatan lesson studi itu membantu guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kolaborasi dalam merancang, melaksanakan dan juga merefleksikan. Dan pada tahap perencanaan, guru itu bisa bersama-sama menyusun RPP yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan yang kedua ada tahap pelaksanaan. Jadi di tahap ini tuh guru model, sementara guru lain itu mengamati keterlibatan siswa. Melalui refleksi bisa mengevaluasi kelebihan dan juga kekurangan pembelajaran dan menemukan strategi yang lebih efektif. Dan juga lesson studi itu bisa mendorong budaya profesional, kerjasama, dan juga meningkatkan hasil belajar siswa. Sekian video pembelajaran lesson study dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum